Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami dan akan terus tetap bersama saya di channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Jika kemarin kita sudah jalan-jalan ke Thailand, kali ini kita akan bergeser sedikit ke arah timur, tepatnya ke negara Blackpink yaitu Korea Selatan. Dan pastinya Korea akan selalu menghadirkan sebuah film yang amazing. Film itu sendiri berjudul The Child. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di DIY. Di awal film kita melihat adegan seorang pria yang sedang disekap oleh musuhnya. Belum diketahui apa maksud dan tujuan orang itu disekap. Kedua orang yang ditugaskan untuk menjaga orang itu akan menunggu sang bos untuk melakukan aksi selanjutnya. Namun demikian, entah bagaimana caranya orang itu bisa lepas dari tali yang menyekapnya. Kemudian, dengan buas dan brutal dia melakukan pembantaian kepada semua orang yang ada di sana. Selang beberapa jam kemudian, bos yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ke tempat itu. Akan tetapi, alangkah terkejutnya si bos ketika melihat tempat itu sudah berantakan, tak tersisa apapun. Melihat keadaan itu, anak buahnya kemudian melepaskan beberapa tembakan secara acak, tapi tanpa diduga sebuah kapak menghujam deras menghantam kepala salah seorang anak buahnya. Tak hanya itu, anak buah yang satunya pun tak luput dari sasaran pembunuhan yang dilakukan oleh pria itu. Hingga di tempat itu hanya menyisakan si bos sebagai target selanjutnya. Dalam film ini sendiri tidak disebutkan nama dari si pembantai itu. Biar lebih simpel, kita panggil saja dia Kim. Diketahui bahwa sumber masalah dari semua ini adalah karena si bos mengingkari kesepakatan di antara mereka. Diketahui pula bahwa Kim adalah seorang pembunuh bayaran yang telah disewa oleh si bos. Namun ketika sudah melakukan tugasnya, Kim justru tidak mendapatkan bayaran dari orang yang telah menyewanya. Meskipun si bos sudah memohon kepada Kim untuk mengampuninya dan akan membayar sesuai apa yang dia minta, namun begitu Kim sudah terlanjur kecewa. Hingga di sana Kim pun melakukan pembantaian dengan cukup sadis kepada orang tersebut. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan karakter lain yang bernama Marco yang merupakan seorang petinju amatir. Di sini kita melihat juga Kim yang ada di tempat itu. Kehidupan Marco sendiri terbilang sangat miris. Dia mempunyai seorang ibu yang sedang mengalami sakit. Setiap hari, Marco selalu merawat sang ibu dengan uang yang didapatnya dari hasil bertinju. Namun demikian, sang ibu harus cepat segera dioperasi agar penyakitnya cepat sembuh. Namun masalahnya, Marco tentu saja tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan operasi itu. Dia pun kemudian pergi ke sebuah tempat atau komunitas orang-orang campuran Filipina Korea yang sering disebut dengan nama Kopino. Marco bermaksud mencari keberadaan sang ayah untuk meminta bantuan agar operasi sang ibu segera dilakukan. Any news? 아버지 일 때문에? I wouldn't even be looking for that man. Suatu malam Marco mendapatkan tawaran dari seseorang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan cara yang cukup beresiko, yaitu merampok sebuah ruko. Awalnya Marco masih ragu dan tidak mau melakukan hal itu. Tapi masalah ekonomi yang menjerat dirinya membuat dia berubah pikiran dan akan melakukan kegiatan itu. Hari eksekusi perampokan itu dimulai dengan Marco yang dibekali senjata api untuk berjaga-jaga. Kemudian dia langsung pergi ke tempat yang dimaksud. Sementara itu orang yang menyuruhnya akan berjaga untuk mengamati keadaan sekitar. Setelah sampai di lokasi perampokan, tiba-tiba sekelompok orang menyerang Marco. Dan ternyata semua itu adalah jebakan dari seseorang. Entah apa maksud dan motif orang itu melakukan hal tersebut kepada Marco. Namun yang pasti, saat itu Marco benar-benar terkepung dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak punya pilihan lain, dia pun harus menghadapi mereka dengan senjata yang ada di tangannya. Tapi ternyata senjata itu kosong sama sekali dan tak berpeluru. Kemudian Marco memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Ketika sedang menghindari kejaran orang-orang itu, tiba-tiba sebuah mobil menabrak tubuh Marco hingga membuat pria itu tersungkur. Kemudian si wanita yang menabraknya membawa Marco ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
Setelah itu, dia pun memberikan sejumlah uang kepada Marco sebagai kompensasi karena dia telah menabrak dirinya. 자, 약소하지만 이것도 좀. 커피노. 죄송합니다. 제가 실수를. Singkat cerita, Marco akhirnya menemukan titik terang tentang keberadaan sang ayah. Bak Gayung bersambut, ternyata selama ini ayahnya juga mencari dirinya. Si ayah pun mengirimkan beberapa anak buahnya untuk menjemput Marco dan akan membawanya ke Korea. Sementara itu, ibunya akan dirawat oleh orang suruhan sang ayah. Di tempat lain, film akan menceritakan karakter lain yang bernama Han. Selain seorang direktur sebuah perusahaan, ternyata Han juga merupakan kakak tiri dari Marco. Dialah yang selama ini menjadi kaki tangan dari sang ayah untuk melakukan penjemputan kepada Marco. Sampai sini film belum menceritakan apa tujuan Han melakukan semua itu kepada dirinya. Ketika sedang dalam perjalanan menuju Korea untuk pertama kalinya Marco bertemu dengan Kim. Sebagai seorang pembunuh berdarah dingin, Kim tentunya mempunyai aura yang mengerikan sebagai seorang pembunuh. Alih-alih dia akan melakukan sesuatu kepada Marco, Kim justru memperingatkan Marco agar berhati-hati ketika sudah berada di Korea. Marco pun hanya pelongo-pelongo mendengar semua peringatan dari Kim. Dalam hatinya mungkin Marco bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? 친구야. 왜 가는 건지는 근데 너 지금 한국 가잖아. 당연히 알 리가 없지. 절대적으로 조심을 해야 돼. What the fuck are you on about? 이 곰곰이 생각을 좀 해봐. Crazy fuck. Kembali ke Han, kita akan melihat orang itu sedang bersama dengan anak buahnya. Kemudian datang dua orang dengan kondisi yang sudah memprihatinkan seperti sudah dilakukan penyiksaan kepada mereka. Dan kita akan melihat betapa kejam dan tak berperasaannya Han ketika dia mengeksekusi salah satu dari mereka. Hal itu disebabkan karena kedua orang itu telah melakukan penggelapan kepada perusahaan yang dipimpin Han selama ini. Bahkan salah satu dari kedua orang itu telah bekerja sama dengan Han lebih dari 20 tahun. Baginya pengabdian selama apapun tidak akan ada artinya jika orang itu telah menjadi seorang pengkhianat. Hingga di sana Han tanpa ampun menembak orang itu dengan shotgun yang dia bawa. 뭐예요? 준비 얼른. 지그재그 뛰어요. 셉니다. 자, 하나, 둘. Ketika dalam perjalanan menuju rumah ayahnya, mobil yang membawa Marco tiba-tiba dipepet oleh mobil Kim. Melihat keadaan itu, semua orang pun menjadi panik hingga membuat mobil yang mereka tumpangi terperosok ke jurang. Dengan cepat, Kim segera menghabisi orang-orang yang ada di sana. Namun yang aneh, Kim tidak menembak Marco padahal orang itu tidak bisa berkutik lagi. Marco pun heran dengan maksud dari Kim yang sebenarnya. Kim hanya mengatakan bahwa cepat atau lambat tetap dia akan mati jika pergi ke rumah itu. Entah apa arti dari perkataan Kim saat itu. Namun yang pasti melihat kesempatan itu, Marco pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. 굳이 내가 얘기 안 해줘도 네가 죽을 때 되면 다 뒤졌어야 되는 거거든. 야, 역시 사람들이. 대체 넌 뭐야? 근데 뭐. 엄마, 야! Alih-alih akan mengejar Marco dengan buas, Kim justru terkesan mempermainkan Marco yang saat itu sedang dalam kondisi panik. Namun di sisi lain, Kim pun tidak mau kehilangan Marco. Bahkan dia nekat mengejar Marco yang memutuskan untuk terjun dari sebuah jembatan. Namun demikian, pengejaran yang dilakukan Kim harus terhenti akibat hujan yang terjadi di tempat itu. Kim lebih memilih untuk menghentikan mengejar Marco daripada sepatunya kotor akibat hujan yang terjadi di sana. Marco yang sudah berada di kota segera meminta bantuan dengan menelepon orang yang ada di dalam kartu nama yang diberikan oleh temannya di Filipina dulu. Telepon itu sendiri tersambung ke nomor seorang wanita yang mungkin dalam pikiran Marco akan bisa menolong dirinya. Marco pun harus bergegas karena Kim tiba-tiba datang ke tempat itu untuk mengejar dirinya. Beruntung orang yang dia hubungi datang tepat waktu hingga membuat Marco bisa sedikit bernapas dari kejaran yang Kim lakukan. Dan Marco akan dibuat heran ketika mengetahui wanita yang ada di dalam mobil itu adalah wanita yang sama yang menolong Marco ketika terjadi kecelakaan. Wanita itu sendiri bernama Yunju. Dalam pikiran Marco timbul pertanyaan tersendiri, ada apa dengan ini semua? Di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi Marco berpapasan dengan rombongan mobil milik Han. Kemudian Han segera memutar arah untuk mengejar mobil itu.
Di luar dugaan ternyata Yunju adalah seorang pengemudi handal. Satu persatu rombongan mobil Han harus terjatuh karena dia dibuat kalang kabut oleh kemampuan wanita itu dalam berkendara. 돌려! 돌려! Ketika sudah menjauh dari kejaran anak buahan, tiba-tiba muncul Kim yang ternyata masih tidak menyerah dalam upayanya mengejar Marco. Dia pun sempat dibuat kerepotan ketika mengejar mobil milik Yunju. Bahkan Kim nyaris saja tertabrak oleh mobil trailer yang berada di jalur sebelah. Sementara itu, Yunju berhasil lolos dari kejaran orang-orang itu dengan bermanuver dan masuk ke sebuah hutan. Ketika berada di hutan itulah baru Marco mengetahui sebuah fakta yang Yunju katakan pada saat itu. Semua ini ternyata rencana dari Han untuk membawa Marco hidup-hidup ke tempat ayahnya. Saat ini Han sedang berusaha agar sang ayah tetap hidup. Hal itu dilakukan karena jika sang ayah mati pada saat ini, maka secara otomatis hak waris akan jatuh semua kepada adik Han. Hal tersebut disebabkan karena sang ibu telah merekayasa surat wasiat sebelumnya. Dalam surat itu dikatakan bahwa semua harta warisan sang ayah akan jatuh ke anak kedua mereka, yaitu adik dari Han. Sementara itu, dari semua surat wasiat tidak ada sedikit pun nama Han tercantum dalam surat tersebut. Itu artinya jika sang ayah mati, maka dipastikan Han tidak akan menerima sepeser pun dari semua harta milik ayahnya saat ini. Yang membuat Marco bingung, lalu apa peran dia dalam pusaran ini hingga Han mati-matian menginginkan dia hidup. Dan ternyata keberadaan Marco dalam situasi ini amat sangat penting untuk dirinya. Karena kenyataannya Han berencana akan melakukan transplantasi jantung milik Marco dengan jantung ayahnya yang saat ini melemah. Hal tersebut bertujuan agar sang ayah tetap hidup hingga dia bisa merubah isi surat wasiat. Dengan fakta itu bisa disimpulkan bahwa Marco tidak lebih dari sekedar korban dari liciknya rencana yang akan Han lakukan. 네 아버지랑 형은 지금 이거 그러니까 심장이 안 좋다니까. 네 심장이 필요한 거라고. 요거. Mendengar fakta itu, Marco hanya bisa terdiam dan tak percaya dengan semua yang telah terjadi. Sementara itu, Yunju justru berada di pihak sebaliknya yang menginginkan Marco mati agar warisan itu jatuh ke tangan adiknya. Hingga di sana, Yunju bersiap akan menembak Marco tapi tanpa diduga Kim menabrakkan mobilnya dari belakang. Sontak, hal tersebut menimbulkan kepanikan di antara Marco dan Yunju yang sedang berada di sana. Setelah itu terjadi adu tembak di antara kedua pembunuh bayaran di tempat tersebut. Sementara kejadian itu dimanfaatkan oleh Marco untuk kabur dari tempat itu. Masih di sana kita akan melihat Kim yang dengan mudah bisa menodongkan senjatanya ke arah Yunju. Dan tanpa ampun, dia pun langsung menembak Yunju hingga membuat wanita itu mati di tempat. 정말. Sial bagi Marco, dia harus tertangkap oleh Han dan langsung membawa anak itu ke rumahnya guna secepatnya dilakukan operasi pemindahan jantung. Operasi pun dimulai dengan Marco yang sudah tidak berdaya akibat suntikan obat bius yang diberikan kepada dirinya. Semua dokter di tempat itu sudah bersiap dengan segala peralatan yang sudah mereka persiapkan. Namun yang aneh, entah bagaimana caranya tiba-tiba Kim sudah menyamar menjadi salah satu tenaga medis di tempat itu. Kemudian dia pun membunuh salah satu anak buahan yang ada di sana. Sampai sini saya pribadi masih bingung tentang kepentingan Kim dalam kasus ini. Sebenarnya apa yang dia lakukan dan berada di pihak mana Kim saat ini? Melihat keadaan ini, Han jelas tidak tinggal diam dan langsung mengerahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Kim. Pada momen ini Kim jelas terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun demikian, Kim pun tidak kalah pintar dan langsung memanfaatkan keberadaan Marco saat ini. Kim tahu bahwa Han menginginkan Marco dan ayahnya dalam keadaan hidup-hidup. Dia kemudian menyandra Marco dan langsung melakukan negosiasi dengan Han di tempat itu. 이거 진짜 엄청난 돈이야. 씨발놈들아 미쳤어!
Negosiasi pun berjalan alot dengan permintaan Kim yang menurut Han tidak masuk akal dan sama sekali tidak ngotak. Kim menginginkan uang sejumlah 100 juta dolar untuk ditransfer ke rekening miliknya. Hal itu jelas membuat Han keberatan. Akan tetapi di sisi lain Han pun tidak mempunyai pilihan lain karena jika Marco mati, maka dipastikan dia tidak akan menerima sepeser pun dari harta milik ayahnya. Hingga dengan berat hati, Han pun mau tidak mau melakukan transfer sejumlah nominal uang yang diinginkan oleh Kim. 오케이. 그래야지 거래는 거래니까. Setelah negosiasi itu selesai, kita akan melihat ulahan yang dengan sengaja menodongkan semua senjata milik dirinya dan anak buahnya kepada Kim. Dan menariknya, sikap Kim sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bahkan Kim dengan santainya berkata bahwa Han telah salah dalam mengambil tindakan. Tak hanya itu, Kim pun mengatakan bahwa keadaan ini telah dia perhitungkan sebelumnya hingga di sana. Kim dengan buas dan brutalnya menghabisi anak buahan tanpa sisa sedikit pun. Di sana pula kita akan melihat keberingasan Kim dalam membunuh Han. Semua anak buahan benar-benar tidak bisa berkutik menghadapi keganasan Kim. Hingga di sana kita akan melihat hanya Kim dan Marco lah yang tersisa di tempat itu. Plot twist film ini terletak pada ending di mana semua berawal ketika Yeonju meminta Kim untuk mencari anak dari ayah Han sekaligus adik Han itu sendiri. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Kim menemukan Marco sebagai orang yang cocok untuk menjadi anak dari ayah Han. Saya tegaskan sekali lagi, yaitu orang yang cocok untuk menjadi anak. Loh, kok cocok? Karena faktanya selama ini Marco memang bukan anak kandung dari ayah Han yang saat ini sedang terbaring lemah. Semua itu hanyalah karangan Kim dan teman Marco agar Marco ikut terlibat dalam kasus ini. Namun semua itu Kim lakukan bukan tanpa sebab. Di balik sikapnya yang buas sebagai seorang pembunuh bayaran, Kim mempunyai sisi baik dari sikap mulia yang ingin menolong Marco. Tapi mungkin caranya yang sedikit ekstrim dan sedikit gambling dengan nyawa Marco. Karena jika sedikit saja salah perhitungan, maka dipastikan Marco akan menjadi korban dari ambisi Han. Namun beruntung, semua rencana Kim berjalan sesuai dengan harapan dia. Perlu diketahui pula bahwa Kim sedang mengidap sebuah penyakit yang mematikan. Hingga di akhir hayatnya, dia ingin berbuat baik untuk seseorang. Memang terdengar hal itu sedikit naif untuk Kim yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Tapi sekali lagi, perbuatan baik tidak mengenal background seseorang. Dengan berakhirnya film ini, maka film pun resmi tamat sampai di sini. 너희 개새끼! 야, 쏘리. 여기 $1000,000에 네 엄마 수술비도 포함이거든. 나도 코피 오거든.